Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Nanti tiba saatnya kalau sudah di hari penentuan, nanti di hari kiamat, di hari kemudian baru mereka tahu bahwa jarak antara orang-orang yang tidak beriman itu jauh sekali dengan rahmat Allah. Saya bilang sama Momo dulu kan, Mo jangan jauh-jauh dari mamanya, udah sakit-sakitan kan, udah batuk-batuk, jangan jauh-jauh Mo. Sekarang aja mamanya nggak ada, tiap hari kan bikin status. Ya, melo terus. Mom, I love you very much. Tapi dia baik, dia anak baik, dia anak soleh. Saya bilang, kamu nggak nikah lagi Mo? Ntar Pak Kiai. Kapan? Saya mengurus emak dulu. Mulia sekali ya, mengurusin emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al-habibil mustafa wal mustaba habibina wa syafi'ina wa qurrati aynina wa karimina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi risalatihi wa sunanihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabil bait Bapak Yanto beserta istri dan keluarga besar, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak haji, para tetangga, keluarga besar Sahabil Bait yang mungkin bergabung malam hari ini, wabil khusus kepada seluruh jamaah Majelis Sirajul Ummah. Mudah-mudahan semua dalam sehat, dalam keberkahan, dalam kemuliaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam keadaan iman dan Islam. Apapun kegiatan kita sepanjang hari ini, apapun aktivitas kita sepanjang beberapa terakhir, alhamdulillah kita masih sehat ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia. Semoga salat dan salam juga terlimpah curah kepada keluarganya, sahabat dan para tabi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling, ang zikri rahman, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, mengikuti semua ajarannya dalam Al-Qur'an. Nuqayyid lahu, maka kami pastikan, akan kami pastikan mereka itu syaitanan, kami ikat kehidupan mereka dengan syaitan, fahuwa lahu qarin, yang akan menjadi teman dalam perjalanan hidupnya. Agama itu pentingnya sebagai sebuah guidance, Pak. Agama itu panduan. Di RW 05 itu, coba kalau kita lihat kehidupan masyarakat itu, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak,
hampir semua aktivitas warga RW 05 khususnya itu terpantau dengan baik. Apa penyebabnya? Karena mayoritas majelis masih hidup. Karena mayoritas bapak-bapak, ibu-ibunya itu dengar tausiah. Remajanya juga masih mau mengadakan event-event kebersamaan dan agama. Jadi ketika agama masih jadi landasan, itu kita masih aman. Nah sekarang kalau kita kerucutkan Pak, ini satu lingkungan kita ya, satu RW 05 itu. Karena kalau kita kerucutkan itu per keluarga. Kalau orang berkeluarga, pondasi pegangannya agama, maka tidak nampak itu persoalan-persoalan besarnya itu. Kalau agama masih hidup di rumah itu, bapaknya masih sholat berjamaah, ibunya masih sholat, anak-anaknya itu pergaulannya itu masih bisa dikontrol. Keluarga itu akan terlihat baik-baik saja. Persoalan yang muncul hanya persoalan umum. Bayar listrik uangnya kurang. Mau beli beras nggak bisa sekarung, bisanya hanya 5 liter, 10 liter. Tapi kan itu alhamdulillah Pak. Dari banyak orang yang nggak bisa beli beras. Dari banyak orang yang listriknya harus dicabut karena benar-benar nggak bisa bayar. Apa persoalannya? Karena ajaran agama masih jadi pegangan. Agama masih menjadi panduan, masih aman, akan selalu aman. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya ngajar PMA kebetulan, pendidikan Mubalik Al-Azhar. Itu ada yang tanya, Pak Ustadz, kita nih disuruh jadi ustadz, jadi ustazah itu. Tapi kita juga berat juga itu nyuruh anak kita. Ujian kita malah dari anak kita, kata dia gitu. Ini seorang ustazah yang tanya. Saya bilang, dalam menegakkan kebenaran, dalam menjalankan perintah-perintah agama, kalau mau jadi orang baik, ujian itu kan selalu ada. Ada orang diuji dengan istrinya, ada istrinya baik diuji oleh suaminya yang tidak baik, ada suami istri baik diuji oleh anaknya, ada anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik diuji oleh keuangannya. Keuangannya baik, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, diuji oleh penyakitnya. Setiap masing-masing kita itu punya ruang-ruang sendiri yang orang lain juga mungkin beda dan nggak tahu. Kadang-kadang kalau kebenaran itu kita ingin jalankan, kebenaran itu kita jadikan pegangan, kita ingin melaksanakan semua perintah agama, bahkan kalau kita mau berdakwah, kan Rasulullah sendiri juga ujian terberatnya itu dari keluarganya. Gitu ya Pak ya. Maka pentingnya kita mensupport kebaikan di keluarga. Support anak-anak kita mau jadi apa? Support saja, selama baik, selama positif, support aja. Bapak bayangkan kalau sudah jam 1, jam 2, anak kita belum pulang, di mana adanya HP-nya nggak bisa dihubungi. Itu kan gelisah juga Pak zaman sekarang. Tapi kalau anak kita masih di rumah, ngumpulin teman-temannya, ya Pak Guru ya, bongkar-bongkar motor, berantakan oli, itu kan positif Pak. Dia lagi belajar tentang life skill masa depannya kan. Itu. Sering saya lihat di rumah Pak Guru, di rumah Herman itu bocor pada motor bener-bener dibeli sama babanya jadi double-doublein. Tahu jadi pada bisa masak apa kagak itu. Tapi positif Pak. Jadi kalau orang tambah lama tambah jauh dari agama, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin. Itu Pak Ustadz ceramah gimana pun, pakai ceramah gimana pun, nggak peduli. Nuqayyid lahu syaitonan. Fahuwa lahu qarin, maka nanti orang itu akan diikat itu. Orang itu tuh nanti akan diberi teman, ya setan temannya. Fahuwa lahu qarin. Kehidupannya hanya akan memperturutkan syahwat, nafsu,
Syahwat dan nafsu itu bukan hanya seksual ya Pak. Pokoknya duit, yang lain nggak penting. Nah, umpamanya begitu. Pokoknya yang penting rumah mewah, isinya bagus, anak-anak nggak ngaji, nggak penting. Nah, nanti begitu jadi. Bahkan Pak, bahkan. Nah, itu ada yang maulid di atas. Jangan berisik deh. Di ayat lain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Orang kalau disuruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh bergabung di komunitas-komunitas baik nggak mau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dunka. Hidupnya itu akan sulit. Hidupnya itu penuh kerenyit itu dahinya itu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat itu buta semua enggak. Orang bisa lihat istri, bisa lihat anak, bisa lihat teman, bisa lihat abang, lihat adik, lihat orang tua. Dia nggak bisa lihat. Kenapa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah akan dibuat buta dia itu di akhirat. Padahal di dunia kan hidup kita hanya 63 Pak, 70-an, 85, 90 udah mentok Pak. Itu ya Pak ya. Maka ini malam ke-40. Maka 40 harian berpulangnya almarhumah Ibu Haja Robah binti Bapak Bundar itu jadi pelajaran buat keluarga ya, Bang Yanto dan keluarga besar. Kita memang tidak akan dituntut dari apa yang sudah kita lakukan Pak. Suruh anak kita jadi orang benar, suruh anak kita sholat, suruh anak kita ngaji. Ya kalau udah disuruh dia nggak mau, ya dia bertanggung jawab dengan dirinya. Nggak anak jamaah, nggak anak Pak Ustadz, nggak anak Pak Kiai, sama aja. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Itu Pak. Fahuwa lahu qarin. Setan itu akan menyertai, menjadi pembisik-pembisiknya. Kalau orang baik, orang soleh itu kan pembisiknya kan nur ilahi, cahaya-cahaya Allah melalui malaikat. Ada cahaya-cahaya kebenaran, ada bisik-bisik kebenaran. Jangan diambil, itu punya kamu. Nanti fatal akibatnya ke depan itu. Uang segitu tuh kalau kamu ambil ya bisa bermanfaat buat kamu beli HP baru, motor baru. Tapi itu uang nggak halal. Nanti petakannya panjang. Kalau ada iman, dia terbimbing itu. Tapi kalau iman tidak ada, yang penting tidak ada yang tahu. Saya juga ngambil cuma sedikit, cuma 10 juta, itu orang korupsi itu 100-an juta. Akan selalu begitu. Maka ada sebuah kiat pendidikan kepada anak-anak Pak. Jangan sekali-kali anak kita diberi peluang untuk beralibi dengan kesalahan orang lain. Karena kalau zaman dulu, kenapa itu rapotnya merah sampai 5? Oh, saya cuma 5 Pak, teman saya ada yang 7, ada yang 8. Loh, jangan. Kalau berbuat salah tuh jangan berkiblat kepada orang. Oh, saya masih mending itu. Saya cuma melakukan ini, orang-orang bahkan melakukan ini. Loh, jangan. Salah tetap salah. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Nah, Ustaz Zakaria tahu. Bahwa yang namanya salah akan salah sampai kapanpun. Benar akan benar sampai kapan. Ya, saya titip ya Bapak semuanya. Tolong diisi itu Masjid Baitul Akbar, tolong diisi itu Mushola Taqwa. Nanti kalau masjidnya dirubuhin, dijadiin jalan tol, kita marah. Padahal ada juga kita nggak isi. Nanti kalau musolahnya itu dirubuhin, karena kena pelebaran jalan kita marah. Padahal kita juga waktu hidup nggak pernah memilikinya. Saya nggak pernah bayangin Pak, 100 tahun yang akan datang itu tahun 2126 kan. Itu kan kita udah nggak dikenal orang Pak. Itu cicit-cicit kita udah nggak kenal. Rumah kita tuh yang isi udah orang lain. Yang nggak kenal kita, aset kita udah pindah ke siapapun. Saya masih ingat sekali itu ketika Cing izin nikah itu sama siapa bininya Cing Mersiah ya. Itu ada layar tancap 1 layar.
Ya kalau filmnya habis digulung dulu, ada pelat baru nyetel lagi. Saya masih ingat Pak. Sekarang dua-duanya udah nggak ada itu. Kan udah lama berarti pernikahan itu berlangsung. Saya masih ingat waktu kakak saya yang pertama, Mporo dia itu nikah itu hujan besar. Baba itu dekat pohon nangka itu nanggap film babi ngepet judulnya itu yang siapa yang main menikah itu. Itu udah lama sekali, abang saya udah almarhum. Jadi waktu itu bukannya lama, cepat sekali waktu berjalannya Pak. Itu ya. Jadi yang masih jangan jauh-jauh dari agama. Tahu-tahu pulang, kayak kagak, punya Alphard kagak, sorga juga kagak. Iya kan Pak? Ya umpama ini. Oke lah nggak masuk surga, emang joga, kan kita mau paksa gimana? Tapi punya Alphard 7, punya kapling, punya hotel, masih mending lah. Atau punya rumah 5, nanti sengsaranya di akhirat, tapi di dunia dia berjaya. Nah kalau di hidup kita ini kan sebetulnya untuk akhirat. Saya udah bilang sama Momo dulu kan, Mo jangan jauh-jauh dari emak. Emaknya udah sakit-sakitan kan, udah batuk-batuk, jangan jauh-jauh Mo. Sekarang aja emaknya nggak ada, tiap hari kan bikin status. Iya, melo terus. Mom, I love you very much. Ya, iya. Tapi dia baik, dia anak baik, dia anak soleh. Saya bilang, kamu nggak nikah lagi Mu? Tara Pak Kiai. Kapan? Saya mengurus emak dulu. Mulia sekali ya, mengurusin emak. Kata dia, kalau kata saya sih belum laku lah. Ya. Wa innahum la yasuddunahum anisabil, bahwa setan itu akan menjauhkan kita dari jalan agama, pasti Pak. Pasti. Dia akan memalingkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Nggak iri kita itu. Lihat orang ngaji itu nggak iri, lihat orang sholat tuh nggak iri itu. Kenapa? Karena yang kita temukan dari orang yang rajin sholat, rajin ngaji, itu dosanya. Allah, walaupun sering sholat, gue juga tahu aja kayak apa. Walaupun sering ngaji, gue juga tahu kayak apa. Tiap hari yang dia tumpuk tuh salah orang, dia lupa dengan salah dirinya sendiri. Wa innahum la yasuddunahum anisabil. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah itu sangat-sangat pengampun, sangat-sangat pemaaf. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kita ya sudah lewat Bang, biar itu jadi catatan, kita nggak bisa hapus. Yang penting yang sekarang dan masa yang akan datang kita perbaiki kehidupan kita Pak. Kalau Maji Robah tuh berapa meninggal umurnya? 81. Kita ini yakin bisa nyampe umur kita 80 Pak. Ya kan? Bang Dari teh umurnya berapa? 57. Dari tadi saya udah 3 kali ganti kaki duduk. Udah madep begini. Baru 50 berapa Bang? 57. Udah 3 kali sila diganti-ganti. Udah pegel pinggangnya. Kalau Maji Robah berapa? 81. Iya. Mana? Oh pastilah. Ini kan muazin kita. Kata Rasulullah, muazin itu nanti itu diberi fisik paling tinggi supaya terlihat dari jauh, karena tiket surganya diberi duluan. Gitu ya. Kalau azan itu. Makanya berebut kalau azan. Kalau bisa sampai berantem tuh azan tuh. Iya kan. Kemarin banyak yang komplain tuh, pakai emang itu bocah siapa sih ini kecil, emang apa? Lah kita nggak kebagian azan dia mulu itu. Bagus, kalau ajan makai berebut tuh bagus itu. Wa innahum la yasudduna anisabili. Setan itu tidak akan ajak baik. Jangan berkompromi ya Pak sama yang begitu-begituan. Nggak boleh, udah ngaji permisi sama medi. Nggak boleh Pak, numpang-numpang. Ya kalau habis jaga malam Bang Opik pulang jangan permisi sama medi. Iya kan, nih security Al-Azhar nih. Kan suka keliling tuh Bang Opik jam 2, jam 4, suka bawa senter kan Bang? Ya keliling ya, mantan satpam, ya kan? Bawa senter itu. Kan udah diajarin sama agama, suruh baca ayat,
kursi, suruh baca qul a'udzu birabbin nas, birabil falak, ada doanya. Kata Bang Opik, misinya punya tempat, numpang anak kebo melewat. Sudah beragama, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lindungi saya dari segala bisik setan. Ya Allah lindungi saya dari segala anasir buruk. Kalau Ustaz Mardhani itu menggunakan istilah anasir buruk, ya. Ya apapun jenisnya. Berdoa aja, ya Allah lindungi kami dari segala anasir buruk. Dulu pernah saya sampaikan ya Pak, sekarang saya sampaikan lagi. Saya kalau mau tidur, ya Allah lindungi saya, istri saya dan kedua anak saya dari segala anasir buruk. Al-Fatihah. Kalau mau tidur saya baca itu. Ya kan takutnya anak kita bikin mie lupa matiin. Ya Pak Joni ya, kadang-kadang kan ada api malah dikasih kipas angin. Ya kan Bang? Ya namanya anak-anak, kita aja yang tua masih bisa salah, apalagi bocah kan. Jadi kalau mau tidur tuh minta perlindungan kepada Allah. Anak kita nggak jagain, harta nggak kita jagain. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala khairul hafizin. Allah yang Maha menjaga. Wa yahsabuna annahum muhtadun, yang paling berbahaya. Sudah ikut jalan bisik setan dan dia merasa dia benar. Nah, itu yang paling repot. Ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Jangan sampai udah dasar kita salah tapi kita ngotot itu sama benar itu. Merasa paling benar itu. Jangan ya Pak ya. Saya sih nggak tahu ya Pak, saya nggak tahu bagaimana orang menilai saya, jamaah sekalian anak-anak santri. Tapi setahu saya dan seingat saya, kalau saya menangani orang yang bermasalah, itu pasti menggunakan bahasa dari hati ke hati. Saya ingat saya Pak, kalau saya menangani orang bermasalah, apapun jenis masalahnya, pasti nggak mungkin kamu ini begini, kamu udah nggak pernah. Saya ingat saya, karena setiap orang itu berhak selalu punya peluang untuk salah dan khilaf. Yang nggak dia, yang nggak kita, nggak siapapun. Bapak tahu nggak kunci kalau kita mau jadi juru damai? Kita mau jadi juru damai, orang berantem kita mau damaikan, orang ada masalah kita mau selesaikan, atau kita mau menasihati orang persiapan dia mau nikah, kita mau menasihati orang dia mantan orang jahat menjadi orang baik. Teori komunikasi yang pertama itu komunikan Pak. Kalau kita mau didengerin omongan kita, belajar dengerin omongan orang. Itu mutlak itu. Kalau kita sudah belajar menjadi pendengar yang baik, insya Allah kalau kita menjadi pembicara, orang akan mau dengar. Itu yang pertama. Tidak mudah Pak, itu perlu belajar ngedengerin orang bicara. Maksudnya dalam konteks kita di rumah ya Pak, mungkin anak kita lagi ngobrol, mungkin abang kita ngobrol, mungkin encing kita lagi ngobrol. Belajarlah dengarkan sampai tuntas. Jangan begitu orang lagi ngomong lagi diincer, wah salah nih, biar gua hantem. Dia lagi kelar deh. Jadi orang ngomong bukan lagi dengerin, lagi siapin ininya, pelurunya. Umpamanya. Itu dalam teori orang pesantren yang baru masuk, kan ngaji kitab namanya kitab Amil Jurjani Pak. Al-kalamu huwal labul murakabul mufidu bil wad'i. Dulu saya nggak ngerti itu waktu ngaji begituan Pak, di pesantren itu. Al-kalamu utawi kalam, ini Jawa Cirebon. Huwa labdu iku huwa al-kalam, iku al-labdu lapat, al-murakabu kang den susun, al-mufidu kang paeda, bil wad'i kalawang wado Arab. Saya nggak, habis sekarang saya nggak ngerti itu artinya itu bahasa Jawa itu. Tapi kami ngajinya di Pandeglang pakai bahasa Jawa. Ternyata begitu saya jadi guru, ternyata itu teori komunikasi. Komunikasi itu yang pertama syaratnya alat tuh, dia mesti punya artikulasi yang jelas. Kalau ngomong tuh jangan kayak orang umur-umur. Bapak Ibu sekalian, jadi bukannya apa-apa ya, saya sih cuma bilangin doang. Orang kagak ngerti Pak. Bapak Ibu dengarkan, saya bicara hanya sekali. Nah, umpamanya begitu. Kalau bicara tuh artikulasinya harus jelas. Kita mau jadi MC, siapkan itu. Kertas kecilnya itu, saya lupa namanya apa itu. Jadi nanti ada rondonnya tuh, nggak kemana-mana itu. Jamaah tahu, kalau saya mau tausiah tentang haji umroh itu, saya di HP saya itu ada note kan. Poin-poin besarnya. Supaya nggak liar kemana-mana. Al-murakabu
Harus sistematis itu kalau mau bicara sama orang. Coba Pak Ustadz nanti tolong panggil anak saya. Kenapa dia kagak mau sekolah? Anak saya ini setiap hari bikin kasus ini. Udah 3 kali pindah masih malas aja itu. Oke. Apa persoalannya? Ini. Ada beberapa poin, 6 poin. Nah, saya akan bicaranya ke situ. Al-muraqabu. Sistematis, Pak. Al-mufidu. Kalau sukses mau menjadi pembicara, pastikan yang disampaikan itu punya nilai manfaat. Saya kan bilang dari awal tadi kan, Pak, jangan jauh-jauh dari agama. Kalau Bapak dekat sama agama, hidup Bapak nyaman, tenang. Tapi kalau nggak dekat sama agama, ntar gelisah, nggak nyaman. Istilahnya gitu ya. Yang terakhir, bilwad'i. Kalau bicara itu harus aktual. Jangan ngomongin masalah, lo gue mah dulu. Nggak bisa, Pak, jam sekarang itu. Cara anak sekarang dekat sama orang tua, beda dengan zaman kita dulu dekat sama bapak kita. Itu beda, Pak. Dulu kita sama orang tua setakut-takutnya orang gitu. Mana siapa yang pernah berargumen sama orang tua di sini? Yang sekolahnya S2, S3, nggak ada yang berani zaman dulu itu. Zaman sekarang itu karena diberi peluang. Saya nggak pernah tuh ditanya mau beli baju apa kalau lebaran. Pokoknya dibeliin pakai tuh, mau warnanya burik kayak warna apa kan. Zaman dulu kita, Pak, sepatu dibeliin Pak. Mau beli sepatu buat sekolah, dibeliin. Tuh udah terima jadi, cuma ditanya nomornya berapa. Nah, sekarang kan ditanya, Pak, mau beli baju warna apa? Oh, warna ini. Sepatu warna apa? Karena anak selalu dikasih opsi, ya sudah. Dia akan selalu berargumen kalau dinasihati sama orang tuanya. Bil wad'i, kalau mau bicara lihat situasinya. Wa yasabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Nanti tiba saatnya kalau sudah di hari penentuan, nanti di hari kiamat, di hari kemudian baru mereka tahu bahwa jarak antara orang-orang yang tidak beriman itu jauh sekali dengan rahmat Allah itu. Bu'dal masyriqaini, antara timur dan barat itu jaraknya. Orang-orang berkumpul dalam satu komunitas baik, dia jauh sekali adanya. Enggak boro-boro dia ngelihat jambet, ngelihat aja nggak bisa itu. Saking jauhnya jarak antara ahli kebaikan dan ahli ketidakbaikan. Pabi salqarin, kita sudah tekan kontrak bahwa setan itu adalah musuh. Seburuk-buruknya pertemanan, berteman dengan setan. Siapa ya? Ilustrasinya segala perbuatan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Segala perbuatan yang membuat kita tidak ngeh bahwa ini salah, ngeh ini dosa, ngeh ini menyakiti. Ya, sebetulnya dalam syariat agama itu masa berkabung itu hanya 3 hari. Ya, orang lebih, kalau masih 3 hari itu masih terikat, tapi berdasarkan adat itu biasanya 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu semua aktivitas sudah normal. Jangan dibawa-bawa ya Muhammad, Yanto sama Yanah di dalam. Jangan dibawa-bawa lagi almarhum Majroba dalam kehidupan dunia ya. Dia sudah tenang di surganya. Dia sudah tenang, udah banyak doa, banyak pahala. Jangan ditarik-tarik, Mak. Kenapa Mak meninggal? Mak kenapa begitu cepat meninggalkan saya? Jangan ditarik-tarik lagi. Biarkan emak di sana sudah bahagia. Saya ini udah setua ini. Saya belum lama itu lihat Bang Haji Aswan itu kan udah punya cucu itu kan. Sudah aki-aki kan. Itu belum lama ya. 1-2 bulan yang lalu dia pernah bikin status itu emak saya. Ya namanya anak sama orang tua sampai kapanpun. Terikat itu tidak akan hilang. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia butuh doa support dari makhluk paling mulia bernama ibu. Pasti di saat-saat tertentu dia masih membutuhkan emaknya. Tapi itu iman kita ya, namanya iman manusia naik dan turun. Sekedar mendoakan itu malah dianjurkan dalam agama ya. Kalau ingat ya silakan bikin status, saya tidak pernah melarang. Mungkin hanya gambar betapa kita mencintainya, merindukannya gitu. Tapi begini, saya mau ngasih tips buat keluarga, buat Muhammad, buat Yana maupun buat Yanto. Kalau doa kita itu terikat sama orang tua, kita akan selalu dipertemukan lewat mimpi. Akan selalu dipertemukan itu.
Saya lupa terakhir itu kapan ya, tapi ada mimpi terakhir belum lama, tapi mimpi yang masih saya ingat, saya mau ke puncak sama keluarga besar itu. Tahu-tahu satu malam sebelum saya ke puncak itu hadir. Jadi di puncak saya sholat Jumat itu. Di puncak saya sholat Jumat, pulangnya nyasar. Begitu saya masuk gang, lalu saya ngeliat emak saya lagi berdiri ngeliat ibu-ibu yang lagi ngomelin anaknya. Saya bilang, loh, kok emak ada di sini gitu? Saya cium tangan, emak diem aja. Di gang sempit itu malah lagi diri ngeliat ibu-ibu yang lagi ngomelin anaknya. Lumayan lah bisa menghapus rasa kangen, rasa rindu kalau kita dipertemukan lewat mimpi. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan yang masih punya ibu, percayalah bahwa kalau dikasih waktu sehari aja, ya mau ya. Orang yang buat udah, ya kalau masih ada emaknya, Pak Guru, Mas Darmawan, Jun, ya kan, masih pada punya emak. Orang kalau masih punya emak, ya sayang, nggak mungkin nggak sayang. Tapi akan beda kalau orang udah nggak ada emaknya. Bang Jidun udah nggak ada juga ya. Coba kalau dikasih waktu sehari aja ketemu emak masih ada. Banyak yang mau diceritain, banyak yang mau diminta. Minta apa? Minta doa. Tapi itulah perjalanan hidup, kita nggak bisa pantang, kita nggak bisa tolak kalau takdir sudah datang. Ya, kehidupan tetap harus berjalan. Mudah-mudahan Muhammad bersama Yana, bersama Bang Yanto dan semua putra-putrinya, semua cucu-cucunya, Allah permudah perjalanan hidupnya, rezekinya, kesehatannya, usahanya, dunia sekolah, dunia belajarnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Haji Roba, Bapak Haji Saran dan semua keluarga kita yang sudah wafat ya, Pak RT Yakub ya, Polia ya, semua orang tua kita yang sudah pada wafat, mudah-mudahan dimuliakan ruhnya bersama orang soleh di surganya Allah Jannatul Naim. Dan buat jamaah ya yang orang tuanya masih ada, ambillah setiap momen. Saya pernah ngomong sama Bang Haji Adit, Bang Haji beliin cincin walaupun cuman segram buat emak. Nanti kalau dia tutup mata, itu akan jadi kenangan manis. Saya bilang, kalau yang masih punya emak, belikan emak cincin walaupun cuma segram. Walaupun dia nggak minta. Percayalah bahwa itu akan jadi kenangan suatu saat. Dia nggak pernah minta, dia juga masih banyak kan. Yang masih punya emak, belikanlah cincin walaupun setengah gram. Itu akan jadi kenangan manis kalau beliau sudah berpulang ke surganya Allah Jannatul Naim. Dan buat doa-doa baik tersebut kita baca Fatihah, mudah-mudahan doa kita, harapan kita digabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ruhi almarhumah Ibu Hajah Robah binti Bapak Bundar, kadzalika ruhi almarhum Bapak Haji Saran bin Bapak Bodong, kadzalika ruhi almarhum Bapak Yakub bin Bapak Haji Bari, kadzalika ruhi almarhumah Ibu Liah binti Bapak Haji Numin, kadzalika jami almarhumin wal marhumat min ahli sahabil bait. Fajalhum ya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri ab'idna waqdi hawaizana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa'fani karim wa'fani karim wa'fani karim dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mohon maaf sekali hari ini saya capek sekali ya, habis kegiatan subuh, kemudian saya kegiatan keluarga di GBK, kemudian saya ke sentra primer ada majelis. Dan buat semua sahabat Risma TV dimanapun berada, di kesempatan ini saya mau bantu promosi buku dari sahabat saya. Ya, ini buku sah nggak sih? Tanya jawab fikih kurban akikah paling mind blowing karya Ustadz Muhammad Mukhlis. Buku ini ditulis dalam pendekatan yang sangat friendly, pendekatan bahasa Genji ya. Buku ini dijual dengan harga 150.000. Saya tidak ambil untung karena ini hanya bantu teman saya. Jadi teman-teman sahabat Risma TV dimanapun berada yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi Facebook saya ya, atau boleh tulis di komen, nanti tim admin yang akan menghubungi. Sahabat Risma TV dimanapun berada, sehat selalu bersama keluarga. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.